Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadi Ferdiansyah. Saya berasal dari SGD 4 dengan NIM 30101800121. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian ginjal, suprapubik, penis, skrotum, dan pada bagian prostat. Selamat menyaksikan. Silahkan duduk Bapak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, dengan saya Dr. Nadi. Dengan Bapak siapa? Calvin, Dok. Bapak Kelvin. Usianya berapa Bapak? 25. Umur 25 ya Bapak ya. Pada saat ini saya akan melakukan pemeriksaan Bapak pada ginjal dan sistem berkemihnya Bapak. Apakah bersedia? Bersedia, Dok. Jika bersedia, nanti Bapak bisa bersiap terlebih dahulu. Sebelumnya Bapak saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Nanti jika ada pemeriksaan yang Bapak tidak ingin lakukan, nanti Bapak bilang saja, nanti saya tidak lakukan. Seperti itu. Karena mohon maaf sebelumnya, karena emang ini pemeriksaannya dilakukan pada organ intim. Nanti jika ada yang perasaan kurang nyaman bisa disampaikan saja Bapak ya. Siap, Dok. Jika bersedia, nanti Bapak bisa berkomentar terlebih dahulu. Nanti saya akan juga melakukan persiapan. Silakan Bapak. Aja, Dok. Untuk persiapannya, biasanya yang harus persiapan yaitu karena kita akan melakukan pemeriksaan pada organ intim atau organ vital, kita biasanya harus menyediakan handscoon steril, kemudian stetoskop. Biasanya nanti kita akan melakukan auskultasi, dan kemudian sebelum itu semua kita harus cuci tangan lebih dahulu agar pemeriksaan yang kita lakukan steril. Seperti itu. Pemeriksaan yang pertama saya akan lakukan yaitu adalah pemeriksaan pada sudut costovertebra. Bisa kita lihat pada gambar ini, yaitu pada costa 12, dan nanti sudutnya dibentuk antara costa 12 dan antara arcus costa 12 dan pada vertebra. Seperti itu. Pemeriksaan yang saya akan lakukan yaitu pemeriksaan pada sudut costovertebra. Kita sudah ada gambaran skematisnya. Lalu saya akan lakukan pemeriksaan. Pak, bisa dilepaskan terlebih dahulu Pak bajunya. Pertama bisa kita inspeksi terlebih dahulu pada sudut costovertebra, kurang lebihnya di sini. Dan dia akan bersudut dengan vertebra. Kemudian nanti kita bisa lihat, kita inspeksi terlebih dahulu apakah ada massa. Terus kemudian jika ada bekas trauma kita bisa sampaikan kepada bapaknya. Kemudian setelah itu kita bisa lakukan palpasi dengan satu tangan. Pak, bisa jika ada nyeri bisa disampaikan ya Pak ya. Ada nyeri Bapak? Tidak ada ya Pak ya. Kemudian setelah itu kita lakukan perkusi pada bagian sudut costovertebranya. Umumnya adalah suara abdomen, tapi nanti jika terjadi ada pekat berarti ada pembesaran pada suatu organ, bisa itu ginjal, bisa itu hepa. Setelah itu saya akan lakukan auskultasi. Kita terlebih dahulu pada membrannya. Jika ada bising atau jika ada bruit, itu merupakan adanya tanda-tanda dari stenosis dari aorta, seperti itu. Kemudian Pak bisa berbaring Bapak. Pakainya dilepas saja dari awal Pak. Kemudian pada dinding abdomen kita bisa lakukan pemeriksaan palpasi, yaitu secara bimanual. Permisi Bapak ya. Dengan tangan yang satunya sebagai berfungsi untuk memfiksasi, kita taruh di bawah. Tarik nafas Bapak. Hembuskan. Tarik nafas Bapak. Hembuskan. Pada saat kita lakukan palpasi manual, umumnya kalau misalnya ginjal itu normal, itu tidak teraba. Tapi kalau misalnya jika biasanya bisa teraba, tapi pada orang kurus, jika orang itu mengalami perbesaran ginjal, nanti akan terasa balut temennya positif, seperti itu. Kemudian saya akan melakukan perkusi, yaitu shifting dullness, yaitu peka alih peka sisi, seperti ini, dari umbilikus ke lateral. Umumnya adalah timpani. Bisa berbaring ke arah kiri Bapak. Permisi ya Pak.
dari bagian lateral ke bagian medial. Sudah Bapak bisa buka lagi. Kita pastikan gunanya shifting dullness atau apakah sisi biasanya untuk memastikan adanya asistensi atau tidak. Kemudian kita bisa berlanjut untuk pemeriksaan berikutnya, yaitu adalah pemeriksaan VU atau vesika urinaria. Selanjutnya yang saya akan periksa yaitu adalah suprapubik untuk memeriksa vesika urinaria. Kita bisa bisa diturunkan terlebih dahulu Pak, celananya cukup. Kita bisa inspeksi terlebih dahulu pada bagian sekitar suprapubiknya, apakah ada benjolan, kemudian normalnya tidak terlihat pada saat vesika urinaria kosong. Kemudian jika ada pada bagian vesika urinaria atau suprapubiknya membesar, bisa jadi itu kita curiga adanya tumor buli-buli yang besar. Kemudian kita bisa palpasi. Jika jelas ini sudah disampaikan ya Pak ya. Dan jadi Bapak, jika ada nyeri kita bisa lakukan pemeriksaan penunjang mungkin untuk USG dan pemeriksaan radiologi lainnya. Kemudian kita bisa lakukan perfusi. Jika terdapat perbesaran atau terdapat isi penuh dari vesika urinaria, dia biasanya berbunyinya peka, tapi jika kosong tidak bisa kita identifikasi. Pemeriksaan selanjutnya setelah pemeriksaan pada suprapubik yaitu ada pemeriksaan penis. Kita bisa lihat ini adalah gambaran dari penis. Kita bisa lihat yang pertama kita lakukan adalah inspeksi terlebih dahulu. Kita lakukan inspeksi dari bagian ujung hingga bagian pangkal. Kemudian kita juga bisa lihat jika pada saat inspeksi apakah ada edem, kemudian ada trauma, kita bisa sampaikan. Kemudian setelah itu kita bisa lihat apakah pada bagian pereputium, jika belum disirkumsisi, apakah bagian pereputiumnya itu terlalu panjang, hipospadia, atau terjadi trauma. Kemudian kita bisa lihat pada orifisiumnya, pada bagian orifisiumnya kita lihat apakah dia kecil atau terlalu konstriksi sehingga perfusium itu tidak bisa ditarik ke belakang atau fimosis. Kemudian kita bisa lihat juga pada bagian pereputiumnya, jika kita tarik ke belakang dia tidak bisa kembali ke depan, dia adalah parafimosis. Kemudian kita juga bisa lihat jika sudah di sirkumsisi bagian glans-nya, apakah ada herpes pada glans-nya, apakah ada herpes. Kemudian kita juga lihat pada bagian meatus uretranya, adakah iritasi atau tidak, adanya infeksi atau tidak, kemudian adanya pangiloma acuminata atau tidak. Setelah itu kita bisa lihat juga pada bagian sulcusnya, sulcus coronariusnya, apakah ada scar, kemudian ada tumor atau tidak. Kemudian juga bisa kita lihat, kita angkat seperti ini pada bagian meatusnya, apakah dia normal posisinya berada pada tengah, atau hipospadia, atau epispadia. Untuk hipospadia sendiri ada 3, yaitu ada bagian koronal, pada bagian sini kurang lebihnya, kemudian ada bagian penil, dan kemudian ada bagian perineal. Kemudian setelah itu kita bisa lakukan palpasi, kita bisa raba seluruh penis, apakah ada trauma, kemudian apakah ada teras pada kita meraba uretranya, apakah ada massa seperti batu. Itu bisa kita sampaikan juga pada pasien. Kemudian kita bisa lanjut untuk pemeriksaan berikutnya, yaitu adalah pemeriksaan skrotum. Pada pemeriksaan skrotum kita bisa lihat, ini adalah skrotum. Yang pertama kita lihat adalah biasanya kanan lebih tinggi daripada bagian kiri, umumnya seperti ini. Kita lihat kanan lebih tinggi daripada kiri. Kemudian kita juga bisa lihat pada daerah sekitar skrotumnya, bisa kita angkat seperti ini. Apakah
apakah adanya abses, fistula, kemudian ada edem, gangren, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa lihat jika ada perbesaran skrotum, kita bisa lakukan diamati terlebih dahulu. Bagaimana ciri-cirinya pada kasus-kasus tertentu seperti hidrokel, skrotum besar, rata dan tidak berbenjol. Kemudian pada hernia inguinalis biasanya dia usus masuk ke dalam bagian skrotum, biasanya dia terlihat tidak mengkilap, sedangkan yang hidrokel dia mengkilap dan berwarna kemerahan. Kemudian kita juga bisa lakukan palpasi. Untuk lakukan palpasi kita bisa pegang terlebih dahulu bagaimana konsistensinya. Jika pada hidrokel dia tidak teraba untuk testisnya, sedangkan pada kasus-kasus hernia inguinalis dia teraba antara usus yang masuk ke dalam skrotum dan testisnya itu sendiri. Jadinya ada dua bangunan yang akan teraba seperti itu. Kemudian kita bisa lakukan milking. Jika pada kasus-kasus seperti kita milking dengan menggunakan dua jari seperti ini, kita urutkan dari pada bagian testis, kita urutkan seperti ini, kemudian ke funiculus spermaticus ke atas. Jika dia teraba pole, dia berarti adalah hidrokel, sedangkan tidak teraba pol biasanya pada kasus-kasus hernia inguinalis. Kemudian setelah itu kita juga bisa membandingkan konsistensinya. Kalau misalnya pada kasus-kasus hernia inguinalis, dia tadi karena kita meraba usus, biasanya konsistensinya kenyal seperti itu. Kemudian kita juga bisa bandingkan dengan diagnosis banding lainnya, misalnya seperti varikokel, nanti dia teraba seperti cacing jika kita palpasi. Kemudian torsiotestis, seperti torsiotestis yang teraba horizontal dan ada French signs-nya seperti itu. Tidak lupa kita lakukan pemeriksaan tes diaphragmoskopi atau tes transluminasi. Kita bisa lihat caranya seperti ini. Misalnya ini ada skrotumnya, kita menggunakan test pen. Mohon maaf karena test pennya rusak. Nanti kita asalkan dari bawah ke atas. Jika nanti cahayanya tersebar, itu biasanya tanda dan gejala dari hidrokel. Sedangkan jika kita teskan seperti ini, dia redup atau gelap, dia biasanya adanya usus pada organ tersebut atau adanya usus pada bagian skrotum. Kemudian setelah itu selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan berikutnya untuk pemeriksaan dari prostat, yaitu kita bisa lakukan rectal tussy. Karena keterbatasan alat, saya tidak melakukannya, tapi biasanya kita bisa dengan posisi litotomi kita arahkan ke superior seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemeriksaan telah selesai. Mohon maaf jika banyak kekurangan, mohon masukannya dan mohon ralatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.